Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tentunya selamat datang teman-teman semua nih. Waduh, ini udah pada nunggu nih, luar biasa nih ya. Jadi sekitar pekan yang lalu mungkin kita berhalangan hadir. Mungkin ya ada beberapa kegiatan yang tentunya seperti biasa kembali lagi nih di Jakarta Mengaji teman-teman semua. Di mana lagi kalau bukan di acara kesayangan kita bersama saya Dery Ansa dan juga bersama Ustaz Muhammad Khalid Syar'i. Hafizahullah taala. Gimana Ustaz? Sehat? Alhamdulillah ketemu lagi, para nungguin soalnya Ustaz. Iya, bab tentang sholat kan masih ada sisa ya Ustaz ya. Nah, jadi buat teman-teman semua nantinya pantengin sampai akhir karena memang insya Allah nanti di ujung materi atau kajian yang dibawakan oleh Ustaz Muhammad akan ada yang namanya seperti biasa bagi-bagi hadiah. Ya, jadi bisa bertanya juga mengenai kajian yang terkait dalam tema pada malam hari ini, dan juga ada hadiah yang harus banget disimak pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi gini teman-teman semua, ini luar biasa nih. Terima kasih buat sponsor kita yang turut berpartisipasi pada malam hari ini. Ini ada speaker Quran atau murotal, Ustaz. Tuh, Masya Allah, Bluetooth, ya kan? SD juga. Ada Mickey Hat juga nih, seperti yang Anda pakai, luar biasa tuh ya. Nah, ini nih. Dari Abasi. Nah, ini juga ini spesial nih, luar biasa nih Ustaz nih ya. Hadiah juga nanti akan kita bagikan, ada Deona. Deona ini juga luar biasa. Maksudnya apa? Ini adalah untuk penghilang bau badan. Tapi ini cocok banget buat akhwat yang sekiranya non perfume, nggak wangi, jadi natural, terbuat dari tawas, ya, dan juga kapur sirih. Ini disemprot seharian hilang bau badannya. Wah, luar biasa. Dan ini ada 3 teman-teman. Ini hanya display aja, jadi nanti akan ada 3 nih akhwati. Nggak usah khawatir teman-teman semua. Ini dari siapa nih? Yang ini dari siapa tadi ya? Ada tuh tulisannya di sini. Mana dari sini nih? Oke, ini dia nih. Dari lapakspeaker.cube. Wah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair buat teman-teman semua, dan yang pastinya nggak cuma sponsor-sponsor yang turut berpartisipasi, juga saya mengucapkan terima kasih buat Samase Cloth. Nah, ini yang Anda pakai nih. Ini produk terbarunya Ustaz ya. Dari atas sampai bawah, Anda Samase banget, luar biasa. Ya kan? Kayak kemarin bukan itu apa gitu. Oh, nggak usah dibahas ya Ustaz ya, makasih ya. Pokoknya Samase yang paling luar biasa. Bisa cek juga ya, ada produk terbaru dan juga harga-harga yang sangat terjangkau teman-teman semua ya. Ustaz ya. Nggak panjang kontrakan ntar ya. Oke, kita balik lagi ke tema pada malam hari ini teman-teman semua, yang tentunya nanti kita akan sama-sama dengar kajian bersama Ustaz Muhammad Syar'i, yaitu kita kerucut pada tanya-tanya seputar sujud, gerakan, dan bacaannya. Ya, wah, nah bakal meragain lagi nih. Kalau gitu langsung saja. Fadhal Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Barakallahu fikum. Kita akan masuk sujud ya. Cuma ada satu poin di dalam masalah ruku yang belum kita bahas, dan itu poin yang lumayan pelik juga ya. Iya, lumayan seru juga. Karena kemarin juga masih banyak yang nanggung katanya Ustaz. Apa terakhir? Ingat gak? Macam-macam. Yang terakhir itu adalah yang belum dibahas. Yang belum dibahas adalah kan kita berhenti di iktidal kemarin. Iya. Nah, pas iktidalnya itu kan habis ruku kan kita iktidal. Nah, pas mau ke sujudnya yang masih belum kebahas adalah Sami Allahu liman hamidah atau Sami Allahu liman hamidah. Iya, betul banget. Itu Iya, antara dua pendapat sebenarnya di antara para ulama. Sedekap apa enggak? Ya, itu dia tuh. Ya, buat teman-teman mungkin tadi sekiranya ada sedikit gangguan teknis, ya afwan, mohon dimaklumi ya, karena memang ada beberapa kendala mungkin jaringan di tempat kami. Studio baru soalnya, benar. Kita lanjut lagi, Iya, barakallahu fiik. Ini masalah sedekap atau tidak sedekap setelah kita bangun, bangun dari ruku ya. Dari ruku. Iktidal ya. Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu kita tangannya di samping aja atau tangannya disedekapkan. Nah, ini permasalahan yang sangat ketat, perbedaan pendapatnya di antara para ulama ya. Dua pendapat tentunya di antara para ulama. Ada yang mengatakan sedekap, ada yang mengatakan tangannya biasa aja, nggak usah sedekap ya. Dan pendapat-pendapat ini terbangun dari 2 hadis. Satu riwayat Bukhari, yang satu lagi riwayat Muslim. Yang Bukhari itu diriwayatkan dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Pada saat dia mengatakan, "Kana an-nasu ya'maruna an yad'a ar-rajulu yadahu al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi as-shalah." Orang-orang itu diperintahkan untuk menaruh tangan mereka atau tangan kanan mereka di atas lengan mereka ya, fi shalah, dalam keadaan mereka salat. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'a Allahu liman hamidah qama hatta naqul innahu qad awham. Rasul tuh saking lamanya sami'a Allahu liman hamidah, itu kami mengira bahwa Rasulullah SAW nih kayaknya lupa nih. Kayaknya
baca Al-Fatihah lagi nih saking lamanya. Nah, hadis yang riwayat yang kedua ini ditarik oleh beberapa para ulama mengatakan berarti tandanya Rasul lagi gini nih, makanya para sahabat bingung nih Rasul baca Al-Fatihah lagi atau tidak. Oh, soalnya posisi tangan kembali ke Bukan. Sebenarnya nggak ada bahasan itu ya. Cuma para sahabat itu melihat kenapa para sahabat tuh bingung nih Rasul nih baca Al-Fatihah lagi atau tidak. Oh iya. Tandanya kalau sahabat bingung Rasul baca Al-Fatihah lagi atau tidak, tandanya Rasul emang lagi gini nih. Makanya kita ngiranya Rasul baca Al-Fatihah gitu. Ya. Itu riwayat Muslim. Yang riwayat Bukhari itu kan secara umum sebenarnya. Ya. Kalau lagi berdiri, tangannya di sini Rasulullah SAW. Ya. Nah, sekarang kan kita sholat itu di antara berdiri, ruku, sujud, sama duduk. Iya, Itu betul. aja kan? Iya. Pada saat berdiri, hadisnya tuh Rasul begini. Kapan aja kita berdiri pada saat kita baca Al-Fatihah dan surat-surat. Oh iya, betul. Setelah takbir ya. Satu lagi kita berdiri kapan? Setelah ruku. Tidak. Oh iya. Nah, makanya sebagian para ulama itu mengatakan di waktu i'tidal kan kita berdiri tuh. Berdiri. Posisi. Hadisnya sama. Rasul kalau berdiri tangannya gini. Oh, taib. Nah, itu pendapat yang pertama. Nah, yang mengatakan itu adalah sedekap, ya kan? Berarti sah saja. Nah, sah saja. Ih, takut. Bener nggak, Ustaz? Nah, kemudian ada beberapa pendapat lain tentang masalah ini. Ada yang menganggap bahwa perkataan Rasul tuh kalau berdiri tangannya gini itu bukan berdiri setelah ruku. Tapi Rasul tangannya gini pada saat dia baca Al-Fatihah. Jadi Itu hanya posisi tangan begini hanya membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah dan surat-surat tadi tuh. Oh. Bukan pada saat apa? I'tidal. Nah, ini juga pendapat dari jumhur para ulama. Jadi ulama jumhurnya mayoritasnya tidak sedekap. Ya. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Majmu'. Beliau mengatakan alladzi dalla alaihi al-kalam. An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan nafa'allahu bi'ulumihi wa biwujudihi al-muslimin. Dikatakan di sini ya hatta yadayh ya. Dia taruh tangannya. Ditaruh aja tangannya. Nah, ini dikatakan juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan ini juga dari mazhab Asy-Syafi'i. Itu pendapat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, tapi ada sebuah hal yang juga perlu kita bahas secara detail tentang masalah ini. Kalau kita mau kerucutkan lagi, masalah ini sebenarnya terbagi menjadi 3 pendapat. Oh, ada 3. Bukan 2. Kalau 2 kan tadi gini sama gini kan? Iyalah, 3-nya apa? Tadi kan kita bilang yang sedekap tuh dalilnya ini. Oke. Yang kedua tuh bilang nggak sedekap. Kenapa nggak sedekap? Karena memang tidak ada dalil yang jelas. Kan ingat kan tadi penjelasan masalah riwayat Muslim itu para sahabat mengambil dari perkataan para ulama mengambil dari perkataan para sahabat bahwa kayaknya Rasul baca Al-Fatihah lagi nih. Kayaknya. Iya, kan? iya. Nah, ini tandanya nggak ada dalil yang jelas memang Rasulullah SAW waktu i'tidal tangannya sedekap, nggak ada dalil jelasnya. Iya, kebayang. Ditambah tidak ada riwayat dari salaf bahwa mereka itu setelah i'tidal atau setelah bangun dari ruku mereka sedekap, nggak ada dari salaf. Oh. Makanya ini adalah salah satu pendapat lain ya dalam masalah ini bahwa tidak sedekap, dan ini jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan tidak sedekap. Oke. Ini mau ana praktekin tadinya saya biar paham teman-teman yang di rumah ya. Jadi ya, yang pertama tadi kan 3 bagian ya. Yang pertama dari ruku nih. Dari ruku sami Allah liman hamidah. Nah, ini kan pendapat yang pertama mengatakan apa? Sedekap. Sedekap. Ya. Betul. Pendapat yang kedua enggak sedekap. Enggak sedekap, dari ruku sami Allah liman hamidah. Iya. Oh. Udah gini doang. Udah, Nah, ini gini pendapat dari jumhur para ulama seperti Hanafiyah, Oke. Malikiyah, Oke. dan yang lainnya, dan Syafi'iyah juga. Oke. Perkataan yang ketiga atau pendapat yang ketiga adalah pendapatnya dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan ini mazhabnya Hanabilah. Apa jawabannya dia? Apa yang ketiga? Milih. Terserah, ente mau sedekap boleh, gitu. mau tangannya ke samping pun boleh, dan ini wallahu alam yang rajih dari kedua masalah. Berarti dua-duanya aman. Dua-duanya aman. Ente mau sedekap boleh, nggak mau sedekap juga boleh, sah-sah salatnya. Ya, ini pendapat dari Al-Hanabilah. Walaupun satu rumah tangga mungkin suaminya yang sedekap, istrinya mungkin yang lepas, itu jangan berantem. Fine-fine gitu. aja. Fine-fine aja. Takutnya kan berbeda tuh. Udah clear teman-teman semua ya. Nah, ini disimak nih ya. Mudah-mudahan atau jangan-jangan ini bisa menjadi pertanyaan nanti dari Ustadz. Nah, disimak aja ya. Udah clear tentang gerakan dan juga bacaan juga kemarin juga sempat udah kita bahas juga. Udah beres, cuma itu aja satu. Berarti kita masuk langsung nih. Kita masuk setelah i'tidal langsung ke sujud. Betul, Hukum sujud dulu gimana, Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Hukum sujud sendiri itu sama dengan hukum rukun.
Rukun dalam sholat. Rukun gimana? Kalau dia nggak pakai sujud atau nggak sujud dalam sholat itu berarti Batal. basah sholatnya. Basah. Nah, itu rukun. Hadisnya sama ya, hadis musii'us shalah, orang yang buruk sholatnya suruh ulang-ulang. Ya. Masih dari situ Ustaz ya? Iya. Iya, Dan iya. juga dari Quran juga dan yang lainnya. Jadi hukum sujud itu sama dengan ruku, yaitu rukun. Ini Oke. masih error apa udah nggak error? Iya, soalnya dari komen-komen teman-teman tadi ya mungkin ada gangguan, afwan, mungkin menikmatinya jadi setengah-setengah nih teman-teman semua. Kalau memang masih ada gangguan, coba kita absen dulu kali sebentar aja Sat. Ya 30 detik aja nih. Coba teman-teman semua di sini kira-kira masih macet lagi apa enggak? Gimana? Kru di sini dari ujung sampai ujung luar biasa nih. Ada Ustadz Ahmad Bazar juga nih nonton di sini luar biasa nih. 1 jam sama Ustadz Muhammad, 3 jam berikutnya nanti akan sama Ustadz Ahmad ya. Hadir di tengah-tengah, dipantau beliau kayaknya langsung nih. Bener nggak nih kajian ini? Jadi enak kan? Gimana? Lanjut ya teman-teman ya, lanjut ya tuh. Pada kasih jempol, berarti lanjut insya Allah. Insya Allah teman-teman nggak ada hambatan lagi, aman sih. Sinyal ya, aman ya. Alhamdulillah. Fadhol Ustaz, lanjut Nah, lagi. itu tadi tentang masalah hukum ruku. Bahwa hukumnya adalah rukun dalam sholat. Lupa pun berarti sujud sahwi. Yep. Oke. Kalau lupa ya, Tapi orang lucu sih, lupa sujud gimana ceritanya? Kalau yang lain-lainnya masih mending ya. Nah itu tadi, jadi buat teman-teman semua masih aman ya, lancar ya, sip. Kita lanjut lagi ya. Jadi mengenai hukum itu adalah rukun. oke, Nah, iya betul. dalam sujud. Nah permasalahannya nih begitu menuju sujud, tangannya diangkat apa enggak? Nah iya. Takbir nggak? Iya. Allahu Akbar, apa langsung Allahu Akbar aja? Allah alam yang roji tidak angkat tangan lagi, walaupun sebagian para ulama menganggap angkat tangan lagi tuh sunnah. Oh, soalnya Anda masih kedapatan saat yang mau Tapi- sujud angkat tangan ada aja. Terkadang aja, karena memang hadis yang mengatakan angkat tangan Rasulullah SAW fi kulli raf'in wa khafdin, setiap bangun, setiap mau bangun atau mau mau turun, itu Rasulullah SAW takbir. Hadisnya juga diperselisihkan di antara para ulama. Tapi ada sebuah hadis yang lebih jelas daripada itu, yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Jadi Ibnu Umar itu dalam hadisnya tidak melakukan takbir saat beliau ingin sujud. Oh, Ya, maksudnya takbir tuh ini ya, angkat tangannya, tidak mengangkat apa? Tangannya. Berarti- Kalau Allahu Akbarnya iya, kan sami Allahu liman hamidah. Allah liman hamidah. Ana mungkin lepas ya kalau Oke. Anda. Nah, oke. Terus pas mau sujud, imam bilang Allahu Akbar. Nanti Nggak ada lagi ya? Allah. Enggak usah angkat tangan, Allahu Akbarnya aja. Allah Akbar aja, berarti nggak ada angkat tangan ya, betul ya? Berarti Allahu Akbar. Iya, Oh, gitu. clear. Soalnya Anda masih sempet ada yang dapat diangkat tangan Ustaz. Nah, itu juga pendapat dari jumhur para ulama. Ya. Kebayang ya. Oke, selanjutnya nih. Pas turun, setelah tadi tidak mengangkat tangan Ustaz. Tangan dulu, apa lutut dulu Ustaz? Nah, Iya. ini salah satu masalah yang paling ngejelimet dalam fikih sholat. Bener, nah Anda juga sempat bahas juga gitu. Ada, maksudnya takutnya kan terjadi, wow tangan dulu loh, wah ruku dulu, lutut dulu. Nah itu yang bener yang mana Ustaz? Iya. Pertama ya, Anda mau menyampaikan perkataan dari Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala tentang apa yang beliau katakan tentang masalah ini ya, bahwa beliau bilang innal maqama min ma'arikil anzar wa madayikil afkar. Beliau bilang ini perkara ini nih memang tempat peperangan dari pemikiran-pemikiran gitu. Pendapat banyak sekali masalah ini dan mereka saling apa ya? Ya bersilang pendapat dan dua-duanya tuh kuat ini masalahnya. Waduh, ini kayaknya berarti ngabisin 1 jam buat di sini dong. Enggak sih, enggak juga kan dong. Ustaz. Akhirnya pusing, soalnya Jangan pusing, dong ya. Ustaz. Jangan. Yang sekiranya inti-intinya aja Ustaz. Iya. Iya, Nah, gimana? kalau kita mau kerucutkan lagi bahwa di dalam masalah ini lutut dulu atau tangan dulu yang turun mau sujud, itu ada 3 mazhab di antara para ulama. Wah, Ada dari 3 4 pendapat. imam itu. Mhm. Oke. Di sini Anda mengatakan 3 mazhab ini agar hati kita lebih luas dalam masalah permasalahan Betul. perbedaan ikhtilaf seperti ini. Ini Betul. ikhtilaf nggak usah sampai tonjok-tonjokan, nggak usah Iya. sampai berantem-beranteman, nggak usah sampai ngata-ngatain, nggak usah sampai Nggak usah. begitu. Iya. Nggak sampai seperti itu. Karena apa? Karena pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini pendapat yang juga di antara 3 tadi itu ya, pendapatnya adalah sah dua-duanya. Ente mau lutut dulu sah, ente mau tangan dulu pun sah. Nah, boleh tahu nggak, kok tiba-tiba keluar 2 riwayat itu? Apakah memang pada saat mungkin Rasul atau para sahabat ada yang uzur gitu, misalnya takutnya lutut duluan kenapa-napa misalnya?
Karena kalau- memang apa gitu. kalau- Kok tiba-tiba ada dua itu boleh keluar gitu, Ustaz? Maksudnya boleh dipraktikin juga gitu. Iya, karena dua-duanya dalilnya tuh kuat-kuat. Ya, Oh. Anda bahas pendapat yang Ibnu Taimiyah dulu nih. Iya. Ibnu Taimiyah bilang dua-duanya boleh. Kenapa? Ibnu Taimiyah bilang, amma salatu bikilaihi ma fajaizatun bittifaqil ulama. Salat dengan diantara keduanya, mau lutut dulu, mau tangan dulu, itu boleh dengan ittifaqnya para ulama. In sya'al musalli yad'a rukbatayhi qabla yadayhi wa in sya'a wada'a yadayhi thumma rukbatayhi wa salatuhu sahihah fil halataini bittifaqil ulama. Beliau bilang dia mau taruh tangannya dulu atau lututnya dulu, maka salatnya sah dengan ittifaqnya para ulama. Ini ijma'nya para ulama. Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Walakin tanaza'u fil afdal. Namun mereka para ulama itu berbeda pendapat mana yang lebih afdol. Oke. Turunnya tangan dulu atau turunnya lutut dulu. Dari sini maksudnya Anda membawakan perkataan ini pertama kali agar hati kita luasin dulu. Iya, betul. Iya, ternyata ada juga pendapat para ulama yang seperti ini. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan ittifaq, ijma' boleh-boleh sah salatnya. Sah, Tapi ya? mana yang lebih afdal? Al-muhim kita masuk kepada madhab yang berikutnya. Madhab pertama madhab apa ya? Lutut dulu. Oke. Lutut duluan yang turun. Iya, yang turun. ya. Ini pendapat dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab, kemudian An-Nakhai, Ats-Tsauri, Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan yang lainnya. Dan ini juga pendapat jumhur para ulama, yaitu lutut duluan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Wa'il bin Hujr. Ingat nggak Wa'il? Iya. Sering banget Ustaz. Nama beliau tersebut banyak riwayat soal itu dari beliau ya? Betul banget. Fikih salat itu banyak dari beliau. Oh. Ada yang mengatakan Wa'il bin Hujr ini ngelihatnya satu kali aja Rasulullah SAW salat, tapi dia ngajarin ke anak-anaknya tuh. Dan gitu. seterusnya. Jadi Sumbernya hampir begitu. setiap gerakan tuh ada riwayat dari Wa'il bin Hujr Iya. radhiyallahu anhu. Apa yang beliau katakan dalam hadis ini? Beliau bilang, "Idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi." Rasul itu kalau mau sujud, dia taruh lututnya dulu baru tangannya. Gimana tuh? Nah, praktekin langsung ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan lah, kelihatan amannya. Kalau posisi salah Di IG kelihatan nggak? Di YouTube di atau dalam di ruang kelihatan ya, Rek? Di dalam ruang studio ini memang ada dua ustadz nih. Jadi kalau Anda salah-salah, apa jangan langsung ditagih di tempat nih, Anda belajar. Gimana? Nah, gini ya posisi ya, sini ya berarti teman-teman ya. Oke. Ini yang riwayat yang pertama Lutut dulu. Yang lutut dulu. Oke. Dari i'tidal baru lutut dulu. Allahu akbar. Gitu, Ustaz. Oke. Tamam gitu. Barakallahu fiik. Silakan duduk lagi. Oke, makasih loh Ustaz. Iya bener. Nah, Gimana itu tuh, Ustaz? dari pendapat yang pertama Wa'il bin Hujr ya, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW katanya sujudnya lutut dulu baru tangan. Itu pendapat dari tadi jangan bacakan. Pendapat yang ketiga itu adalah pendapat yang tangan dulu tangan. sebelum lutut. Fadhal, kita mau contohin dulu. Contoh dulu ya. Kalau Anda ngambilnya yang ini, Ustaz. Soalnya kan kalau kadang selepas dari mungkin nggak hafal hadisnya ya. Begitu tahu misalnya dua-duanya boleh ya, karena memang kalau Anda pegel gitu kalau dengkul duluan. Sakit nanti. Lebih ke situ ya. Enggak, mohon maaf penonton nggak ilmiah ya. Jawaban saya nggak ilmiah. Lebih karena kan belajar Ustaz. Jadi lebih karena memang masa tuh Oke. sakit kemana begitu gitu. Walaupun Nah, sebenarnya ini- hadisnya tahu sih dikit-dikit. Tangan. Karena tangan duluan. Gimana tangan dulu? Allahu Akbar gitu. Gimana tuh tangan dulu apa dengkul dulu? Itu bareng tadi. Tangan dulu enggak dong Ustaz, tangan Itu dulu. nunduk dulu, nunduk Tangan dulu kan gini. pelan. Iya. Nah, gitu. Nah. Baru gini. Betul. Biasanya Anda maju lagi tuh tangannya Ustaz. Iya, iya. Salah nggak Ya, tuh kalau gitu? menyesuaikan aja, nggak apa-apa. Oh, nggak apa ya? Nggak apa-apa. Takutnya kalau gini kan Kan tangan kita adanya di sini nanti. iya, betul. Nggak boleh nempel ya Ustaz ya. Iya. Nanti Nah. Anda kasih tahu hadisnya. Itu tentang pendapat yang ketiga yaitu tangan dulu. Lalu mana yang benar nih? Ya. Dan pendapat yang tangan duluan itu hadisnya dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Kalau kalian sujud jangan kayak onta mau duduk. Oh iya benar. Apa kata Abu Hurairah? Wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Makanya tangan dulu baru lutut, kata Abu Hurairah. Nah, Berarti di sini permasalahannya kita udah dapat dua hadis. Satu hadis tentang lutut dulu. lutut dulu dari Iya. Wa'il bin Hujr. Dari mana? Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr. Yang satu lagi dari Abu Hurairah. Apa Abu dulu? Hurairah. Tangan dulu. Tangan dulu Abu Hurairah. Berarti di sini kita ada apa ya? Ada perbedaan antara dua hadis ini. Benar nggak? Tapi bukan berarti apa Ustaz? Bertolak belakang nih hadis. Iya, bener. Tapi makanya dengan kalimat bertolak belakang yang tadi Ustaz sebutkan, berarti yang melakukan tangan dulu
berarti secara tidak langsung bilang yang menggunakan lutut adalah seperti unta mau gitu dong. Maksudnya bertolak belakang, berseteru gitu. nah Waduh. makanya khilafnya masalah ini jadi panjang ya gara-gara itu. Oh iya. Nah, Iya. kita sorkan, kita ringkaskan bahwa yang rajih wallahu taala alam adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang tangan duluan, Tangan duluan ya, Ustaz. bukan lutut duluan. Bukan duluan ya. Nah. Makanya pilihannya yang tangan dulu gitu. Kenapa seperti itu? Ya. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu lebih sahih daripada hadisnya Wa'il bin Hujr. Iya. Kalau anak mandangnya dari nama beliau ya udah Masyhur. masyhur ya kan. Bukan masalah bukan itu. bukan si sahabatnya itu, Bukan. tapi bawah-bawahnya mereka ini yang kadang membuat isnad itu menjadi rusak dalam hadis. Iya. Bukan atas-atas karena sahabat, kita nggak boleh ada kritikan kepada para sahabat. Sahabat Nggak masa kita mengkritik ada. sahabat? Nah, kalau bawah-bawahnya iya. Oh, iya. Boleh untuk dikritik dalam masalah ilmiah hadisnya dan seterusnya. Apa dari mulai mana? Tabiin itu boleh? Iya, boleh. Oh, boleh. Setelah sahabat tuh boleh. Oke. Al-muhim dirajihkan, kenapa merajihkan yang hadis Abu Hurairah radhiyallahu an? Pertama, hadis Abu Hurairah itu lebih sahih secara sanad daripada Wa'il bin Hujr, karena dalam hadis Wa'il bin Hujr ini banyak dikritik oleh para ulama. Kalau mau dikumpulin dua-duanya sebenarnya dikritik. Hadis Abu Hurairah ada kritikan, hadis Wa'il bin Hujr ada kritikan. Tapi yang paling banyak kritikannya si Wa'il bin Hujr ini hadisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu ada syahidnya. Ada yang penguatnya. Penguatnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Hadis Ibnu Umar itu mengatakan, kana Ibnu Umar. Ibnu Umar kalau sujud dia taruh tangannya dulu baru lututnya. Dia taruh tangannya dulu baru lututnya. Hadis ini sahih, ya, diriwayatkan Bukhari secara muallaq dan dimausulkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Irwaul Ghalil. Nah, sekarang kita bisa melihat ya. Kalau Anda pengen, kita kumpulin 3 hadis deh sekarang. Hadis Wa'il bin Hujr. Ente bisa mikir sebentar ya. Iya. Ya. Boleh. Wa'il bin Hujr, Ya. Abu Hurairah. sama Ibnu Umar. Ibnu Umar. Taib. Hadis Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr itu bunyi hadisnya ya. Bunyi hadisnya, Ra'aitu Rasulullah SAW. Aku melihat Rasul SAW. Kalau sujud, lutut duluan, baru tangan. Aduh, lihat langsung lagi beliau. Lihat langsung. Aduh, berat. Ya kan? Kalau hadisnya Abu Hurairah, itu apa? Saya mendengar Rasul SAW mengatakan, kalau sujud, tangan dulu, baru kaki, jangan seperti unta. Aduh. Yang satu ceritain bahwa dia ngelihat Rasul, yang satu lagi dia dengar Rasul mengatakan hal tersebut. Dua-duanya positif sih. Kan dua-duanya benar-benar dari Rasul. Nah, Iya dong, terus? tapi yang dikuatkan itu yang mana? Oke deh, dua-duanya dapat deh. Sekarang yang punya penguat itu riwayat Abu Hurairah atau riwayat Wa'il bin Hujr? Riwayat Abu Hurairah punya penguat. Penguatnya dari siapa? Ibnu Umar tadi. Iya. Ibnu Umar itu riwayatnya bukan dari perkataan Rasul, tapi apa yang dilihat. Karena Ibnu Umar itu kalau sholat dia taruh tangannya dulu sebelum lututnya. Oh. Pendapat yang taruh tangannya dulu kemudian lututnya itu pendapat yang didukung dalam 2 jalur. Qaul, perkataan ada, cerita tentang perbuatan pun ada. Makin kuat berarti Nah. sekarang. Oh, kebayang. Toib. Ada sebenarnya hal-hal menarik lagi dalam masalah perbincangan ini ya. Seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan hadisnya maqlub. Hadisnya Makhluk tuh apa sih? kebalik. Kebalik. Mestinya hadis Abu Hurairah tuh bunyinya kalau menurut beliau rahimahullah taala, idza sajada ahadukum. Kalau kalian sujud jangan sujud seperti onta lagi duduk. Hadis aslinya kan, maka taruhlah tangan kalian dulu baru lututnya. Kata Imam Qayyim terbalik. Mestinya hadisnya itu berbunyi lututnya dulu baru tangannya. Kebalik makanya Kebalik beliau bilang. Oke. Ya. Karena beliau juga kritisi beberapa rawi. Namun rawi yang dikritisi oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebenarnya rawi yang aman-aman aja. Kalau yang aman itu nggak boleh diganggu kecuali pakai dalil yang sharih, kecuali dengan dalil yang jelas. Iya. Dan kenapa Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan seperti itu? Karena Ibnu Qayyim, ente tahu nggak cara onta duduk gimana? Ente mau praktekin apa? Mohon maaf, takutnya ntar Anda dibilang onta nih, Ustaz. Onta duduk tuh gimana ya? Dia ya gitu kalau lihat di Onta kakinya 4. Iya, kalau lihat di gambar atau di YouTube kan kayak gitu. Ente kalau perhatiin onta kakinya ini kan 4 ya, 4 ya. 2 depan, 2 belakang. Dia tuh kalau mau duduk ini dulu nih, gitu kan dia kan ngelipet jeglet. Yang ngelipet depannya dulu, Depannya dulu ya? Yang ngelipet depannya dulu, baru nanti belakangnya ikut turun.
Jadi gitu ya. Maaf kalau salah, bukan onta juga. Berarti dia ngelipet gitu dulu? Dia ngelipet dulu si tangannya. Oh iya, gelap. Nah, baru belakangnya ikut. Gitu. Onta tuh gitu. Baik. Sekarang kalau kita tahu ternyata onta tuh kalau turun gitu dulu, depannya dulu yang turun. Gitu susah. Itu yang turun tangannya dulu apa? Lututnya dulu. Oh iya. Tadi Anda bilang apa yang Roji? Tangan dulu. Yang Anda bilang tangan dulu kan? Tapi yang turun duluan apa onta? Pusing. Depannya. Depan dulu, iya. Yang turun tuh lutut duluan. Onta tuh lututnya di tangan. Masa pada ketawa? Ente duduk lagi. Jadi lututnya di tangan. Lututnya onta itu di tangan, di bagian depannya dia. Lah, tangannya Bukan di bagian depan. Lututnya? Lututnya di tangannya. Iya. Silakan nanti duduk dulu, jelasin. Silakan duduk dulu. Kru boleh tolong beli onta dulu, saya mau lihat langsung. Saya bingung Ustaz, lama-lama Ustaz. Jadi, Mana ya? semua binatang berkaki 4 itu lututnya adanya di tangannya, bukan di kakinya, bukan di bagian belakangnya. Apapun itu ya berarti ya? Iya, kayak kuda dan lain sebagainya. Iya, itu iya. adanya di depannya. Makanya kalau tanya tukang onta hari ini, di mana lututnya onta, pasti kasih tahu yang depannya, ini lututnya onta. Taib, tadi kita tahu deh. Onta berarti turunnya depan dulu. Berarti ceglek gitu. Berarti lutut dulu. Kita kan disuruh kalau sujud jangan kayak unta. Unta. Berarti apa? Tangan dulu, bukan lutut dulu. Bisa dipahami ya? Kebayang nih kalau begini nih. Itu adalah Apa tuh? Oh, ada video. Bisa. Boleh. Coba langsung kita lihat coba. Coba mungkin panitia. Mungkin tim atau Mimin coba ketik di YouTube onta duduk. Ahmin dong. Gitu ya. Ahmin, Akhi admin. Ketik aja dulu coba deh. Kita sama-sama kita tampilkan teman-teman semua ya. Kita lihat sini, kita menyaksikan. Ini ada adegan seekor unta. Nah itu dia, kita masukin coba ya. Ini nggak nyala sih? Oke. Kita perhatikan di sini, kita kuak bagaimana unta duduk. Coba sama-sama. Itu sebenarnya acara apa sih? Cara ngaji lah. Cara ngaji ya. Luar biasa Masya Allah. Nah, ini edukasi teman-teman ya. Ini edukasi teman-teman. Coba kita lihat bareng-bareng semua di sini. Ini bagus nih. Ini episode kali ini Anda paling suka Ustadz karena memang ini ilmiah. Kita lihat coba ya. Oke. Mana sih? Oke. Oh iya. Nah. Oh iya. Baru belakangnya turun. Oh iya. Tuh. Oh iya. Bisa dipahami ya? Wah, luar biasa. Itu yang turun pertama, itu bukan tangannya, itu lututnya. Itu lututnya ya. Jangan seperti unta duduk, nah itu lututnya kan? Lututnya. Nah, berarti kita tangan dulu yang benar. Nah, agar ada khilaf atau perbedaan dengan unta. Anda paling demen episode kali ini nih. Ilmiahnya tuh kental banget nih, Ustaz. Di samping itu, seperti Syekh Sulaiman Ruhaili, seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau lebih menyoroti bukan masalah tangan dulu atau kaki dulu. Hatta ente pilih tangan dulu, bisa aja tetap menyerupai onta. Bisa aja tetap menyerupai onta. Karena langsung ke sikut. Onta itu salah satunya bukan hanya turun dengkulnya aja, tapi onta itu kalau turun juga. Udah habis ya videonya. Ada video lagi? Coba kita lihat lagi sama-sama. Kalau ribet nggak usah sih. Enggak, ini luar biasa nih. Maksudnya Anda paling demen episode ini karena memang betul-betul ilmiah, kita kupas. Hanya di Jakarta mengaji nih, luar biasa nih. Enggak, banyak ustaz-ustaz bahas juga kok. Enggak. Orang mau peres. Nih, antum lihat nih. Nih, dia turun, terus. Oh ya, play aja coba. Ahmin. Oh iya, oke. Nah. Oke. Nah, dia turunnya tuh, antum ulang dikit lagi tuh. Mundurin lagi coba Ahmin. Oke. Turun. Unta turun, jeglek. Lututnya, tak. Oke, setup. Oh iya. Unta tuh kalau turun rada kasar. Kalau dia turun, debu-debu tuh terbang. Iya. Oke? Itu salah satu hikmah kenapa seseorang itu turun tangannya duluan. Coba antum tadi kan kenapa nggak lutut duluan? Antum bilang apa? Oh iya, duk gitu. Nah, Kayaknya bruk gitu loh. Dhajjal ard menjadikan lantai ini goyang gitu. Iya, benar. Itu juga dilarang dalam sholat. Oh. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah taala, beliau tuh melarang dalam masalah ini juga. Antum mau pakai yang mana, tapi kalau sama kayak bergetar juga ya, itu nggak boleh. Itu yang pertama. Oh, ini anak nangkep. Berarti either itu pakai tangan
masih tetap Kalaupun- bisa aja getar. Kalaupun kasar itu getar juga. Iya, nggak boleh. Berarti nggak boleh. Oke, Nggak coba. boleh. Walaupun riwayatnya kuat menggunakan tangan, tapi begini. Allahu Akbar. Ya, berantakan. Oh. Nggak boleh. Itu pertama nggak boleh. Yang kedua, Ya. gaya onta. Gak usah diulang lagi kali Nggak usah diulang lagi kali ya. Diulang lagi, Nggak nggak usah usah. nggak usah kali Ustaz. Yang juga dilarang ini, ya, Syekh Wah. Sulaiman Rahimahullah mengatakan, ini enak kelihatan. Kelihatan Ustaz. Ya, Nah. kelihatan. Tadi kan tangan dulu ya. Ha-ha. Tangan dulu kan gini kan. Allah. Nah, ini kan. Iya, baru iya. tangan ditaruh kan. Iya. Nah, ini benar. Yang salah itu adalah pada saat kita sami Allahu liman hamidah, kita gini terusnya. Oh, iya. Nah, ini nggak boleh. Ada pernah lihat. Nah, ini nggak boleh. Itu tetap menyerupai unta dalam sujud. Itu yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Rahimahullah taala. Oh, kenapa? Karena Kayak gini. punggung betul begitu. Iya. Nubik banget. Nubik banget. Mestinya ente turunin dulu punggungnya, lututnya ditekuk dulu, nanti yang turun pertama kali ke lantai itu tangan. Ih, panjangnya sujud ya. Detail banget ya. Nah, karena ada yang menganggap, udah kita nggak usah ngomongin, kasarnya gini ya, kita nggak usah ngomongin lutut atau tangannya dulu, tapi jangan gitu turunnya, mau Ya, yang ya, lutut ya, ya. dulu atau yang tangan dulu gitu. Wah, taib. Anak harap paham ya, anak harap Paham. Ini udah detail banget nih. Ya, jadi itu ya, 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 Allah Ta'ala alam yang rajih adalah tangan dulu. Namun tadi sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini memang masalah yang sangat luas sekali, luar biasa. Ini bisa panjang Ustadz ya. Nah, ini coba kita sambil cek dulu nih teman-teman di sini, mungkin brother and sister nih yang sekiranya udah menyimak kita dari awal tuh pada nyimak masuk berarti Ustadz. Tadi kan pas antum Ustadz tanya gimana pada nyimak kan paham ya, pada kasih jempol semuanya. Berarti insya Allah nih mudah dipahami ya, karena memang kita berhati-hati, kita detail banget. Nah, jadi buat teman-teman di sini coba kita sambil cek, mungkin sekiranya kita buka pertanyaan kali Ustadz, gimana ya? Belum dong. Belum? Nanti aja. Nanti aja belum? Kita habisin dulu, Habisin dulu boleh? ya. Oke, kalau gitu. Yang di YouTube jadi. Oh, jadi. YouTube jadi juga. Ya, alhamdulillah nggak apa-apa, 2 jalur. Iya. Terus. Kita masih lanjutin lagi berarti ya? Ya, Nah, kita udah clear ya masalah itu ya. udah clear. Ya, kita clear-clearkan lah biar nggak juga ya. Panjang ya. Sampai masalah. segala video unta masuk. Iya, nggak apa-apa. Saking Ana detail. juga mikir tadi gitu, mendingan biar enak masukin video itu, cuma subhanallah. Akhmin ini luar biasa ya. Iya Cepatan. bener ya. Nah, Cekatan sekali. setelah itu kita mau langsung masuk ke sujudnya apa enggak nih San nih? Ini soalnya nanggung nih. Iya, boleh. Iya kan? Masuk sujud ya. Nah, masih ada waktu nggak nih Masih ada kira-kira waktu, nih? ya. Masih ada waktu ya. Nah, untuk posisi sujudnya gimana Ustaz? Nah, ada sebuah hadis ya yang menjadi umdah atau pegangan sekali dalam masalah sujudnya Rasul SAW. Adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan sujud dengan menempelkan 7 tulang. Nah, ini makna atau yang benar 7 ya. tulang tuh gimana Ustaz? Yang pertama itu jabhah. Jabhah itu jidat bahasa Arabnya. Iya, Ya. iya. Jabhah itu bahasa Arab dari apa? Jidat. Namun dalam hadis ini Rasulullah SAW itu juga menunjuk kepada hidungnya. Jadi ini dengan ini bareng satu Oh. satu kesatuan. Jadi nggak ada yang gini doang. Nggak ada jidat aja, nggak ada Nggak hidung aja. Iya, nggak mungkin juga sih kalau bisa, hidung ya. doang gitu kayaknya retak Ustaz. Mungkin juga. Ya, Itu maksudnya tadi biasanya 7. tuh biasanya tuh nanggung saat Nah. cuma jidat doang biasanya. Iya, Nah, sama ini 7 nih. Kita pelajarin 7. ya. Yang pertama tadi jabhah. Jabhah di sini Rasulullah SAW menunjuk ke hidungnya juga. Jadi jidat dengan hidung nempel. Nempel. Pertama. Oke. Kemudian yang kedua adalah al-yadain, tangannya. Di dalam riwayat lain kaffain, yakni ini nih. Nempel. Oh, 2. nempel. Semua Udah ya? berapa nih? 3. 1, 2, 3 ya. Hidung nggak dihitung 2 gitu. Oh. 1, ini ke satu kesatuan. Oh, satu nih. kesatuan. Nah. 1, 2, 3. Nah, Haza wa kemudian haza. rukbatain, 2 lutut. Oke. 2 lutut. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Oh. kan 7 kan? Iya. Apa yang ke-7? 6 ke-7 adalah ini nih, atraf. Kelihatan ada di sini ya? Apa itu? Ini nih. Iya, bawah Oh, telapak. bawah kaki. Bawah kaki. Kan ditekuk nih kalau sujud. Oh iya, apa? Nah, Di bawah jari jemari iya, kaki. telapak kakinya tuh atraf ya. Yes. Apa ya? Sudut-sudut apa-apa. Ya inilah pokoknya. Ini yang biasa kita pakai sujud. Afwan ya. Apa sih yang di bawah jari jemari kaki? Ya itu. Jempol dan teman-temannya tuh. Iya. Iya. Sampai jari-jarinya juga kena pasti. Oh iya semuanya. Betul. Nah, Oh iya. itu 2 ya kan. Jadi 7 tulang yang dimaksud dalam hadis Ibnu Abbas adalah ini satu kesatuan, jidat dan hidung satu kesatuan, 2 tangan, 2 lutut dan 2 kaki tadi. Iya betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah,
kita diperintahkan sujud seperti itu. Ya. Sebagian para ulama tidak mensahkan atau tidak membenarkan orang yang sujud hidungnya nggak ikut ditempelin. Apa nungging gitu tuh? Jadi jidatnya Jidat aja. doang. Dan itu banyak juga di kalangan masyarakat kita ya, teman-teman kita di sini juga banyak yang nggak menempelkan hidungnya pada saat dia sholat banyak. atau sujud ya. Padahal ini hadisnya jelas dari Bukhari dan Muslim. Walaupun memang sebagian para ulama tidak menganggap itu sebagai kewajiban ya. Pada saat udah nempel aja jidatnya udah cukup. Oh, udah cukup ya? Sebagian para ulama seperti itu, sebagaimana ulama Syafi'iyah mengatakan seperti itu. Namun hadis Rasulullah SAW ini jelas ya tentang masalah ini, bahwa Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk sujud dengan 7 anggota badan tadi. Ya. Nah itu tentang secara umum dalam masalah sujud. Sekarang posisi tangannya. Nah ini yang ditunggu-tunggu nih. Posisi tangannya itu mau perhatikan lagi. Boleh dong, Anda penuntut ilmu yang serius pasti Anda praktek sujud ya. Ntar tangan lu set gini. Oke. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan. Kelihatan ya, aku kelihatan ya. Baru gini Ustaz. Kalau Anda begini. Itu hidung ente nempel nggak? Kita lihat. Oke. Anda nempel terus. Nah itu kan udah tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama lututnya. Iya. Nah tangannya pertama, tangannya itu boleh dilebarkan sampai Rasulullah SAW itu ketiaknya kelihatan. Coba gimana tuh? Kalau lebar segini. Iya, ketiak ente kelihatan nggak kira-kira? Kalau bajunya nggak gitu ya, ketiaknya kelihatan nggak? Kelihatan. Anda bisa lihat ketiak sendiri nih, Ustaz. Anda bisa Nah, lihat ketiak sendiri, bisa. nah, itu adalah salah satu juga yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ingat dalam masalah ruku. Rasul juga dalam riwayatnya ketiaknya sampai kelihatan pada saat beliau ruku. Betul. Tapi apa yang dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin dalam masalah itu? Beliau mengatakan masyrut itu ada syaratnya. Kalau nggak ngeganggu tetangga sebelah. Oh iya, karena kan kesikut-sikut sebelah-sebelah tuh Ustaz. Iya. Ya nggak mau saya tiba-tiba jeduk. Aduh. Nah, Apa ya? Jadi nggak usah terlalu lebar kalau sebelah kita ada orang nanti ngeganggu mereka. Kenapa? Ini cukup nggak, Ustaz? Iya. Kalau nggak mengganggu mereka cukup. Cukup ya? Oh, oke. Kadang ada yang mungkin dengar hadis ini kemudian akhirnya dia lebarkan selebar-lebarnya sampai ketiaknya benar-benar kelihatan dan akhirnya mengganggu yang lain. Ini nggak boleh. Kalau nggak mengganggu, selebar-lebarnya juga nggak apa-apa. Ya nggak selebar-lebarnya. Yang penting Imam ketiaknya- kan biasanya kan Sebenarnya ada riwayat ya. Nanti juga ada riwayatnya di sini bahwa Rasulullah SAW itu dalam sujud beliau itu tidak sampai terlalu merenggangkan dan tidak juga dirapatkan. Riwayat yang ini diriwayatkan Al-Bukhari dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa yang ketiaknya sampai kelihatan itu bukan kewajiban, karena dalam hadis Abu Humaid ini dikatakan Rasulullah SAW nggak terlalu melebarkan, tidak terlalu merapatkan. Oh, iya. Jadi pas ada yang proporsional itu juga ada. Tapi waktu sendiri Rasulullah SAW itu dilebarkan tangannya sampai kelihatan ketiaknya. ketiaknya. Bisa dipahami ya? Kebayang. Kebayang. Lagi, sikunya di mana? Sikunya tuh kalau Anda sih iya di sini kebuka gitu. Nah, sikunya memang diangkat ya. Diangkat, Sebagaimana hadis riwayat Muslim ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqaik." Angkat ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kamu sujud maka taruhlah kedua tanganmu dan angkat sikutmu, kata Rasulullah. Gitu. Oke. Nah, hadis yang lain, i'tadilu fis sujud, tuma'ninah dalam sujud. Dan kata Rasulullah SAW, janganlah seperti anjing yang tiarap. Nah, Coba gimana anjing tadi tiarap? unta, sekarang anjing. Gimana anjing Iya tiarap? kan? Anjing tiarap nih begini sih. Nah, jangan ditaruh seperti itu Oh, iya. tangannya, nggak boleh. Kita diangkat. Gimana kalau diangkat? Gini. Sikunya diangkat. Nah, seperti ini. Jadi, Berarti nggak boleh nah begini. ini salah satu bentuk yang dilarang. Oh, Ini dilarang saja. Iya. Walaupun ini akhwat. Ini berlaku ikhwan akhwat. Sebenarnya ada pembahasan di antara para ulama bahwa akhwat itu dimasukin ya tangan. Iya, Anda pernah dengar waktu Tapi zaman- sebenarnya hadisnya nggak sahih masalah itu. Oh. Jadi umum-umum aja. Iya. Ya. Berarti nggak boleh begini teman-teman ya. Gini ya. Nah, Masih banyak. Tapi kalau agak-agak dikit-dikit, ada juga tuh yang nggak begitu kayak Anjing begini tapi gini, Ustaz. ada loh. Angkat dikit. sikunya diangkat. Sampai. Iya. Sikunya diangkat. Oh, gitu. Jadi nggak ada batasan angkat tuh maksudnya tinggi. Iya, sunnahnya tadi sampai ketiaknya kelihatan. Berarti gini udah sah, Ustaz. Sah. Gini sah ya? Sah. Sebagian riwayat lagi karena sujud yang kepanjangan ada yang menempelkan si sikunya ini kepada pahanya. Hah? Bisa? Bisa? Oh iya, Deng. Oh iya. Oh iya bisa ya. Nah, ada juga yang melakukan itu, tapi itu bukan. khawatir nempel ya. Nah, dan si paha dengan perut ini nggak nempel ya pada saat sujud. Oh gitu. Coba.
Oh, kalau nempel gini. Iya, kalau nempel kan jadi kan bentuknya Iya. Nah, Lebih ke ngap sih kalau kita lebih panjang lagi sih badannya tersebut. gini ya. Nah, mengenai panjang tuh juga ada tuh Ustaz yang berprofil jauh banget. Ya memang ada sebuah hadis riwayat Muslim Iya, ya, Rasulullah SAW tuh kalau binatang mau lewat bisa lewat gitu loh. Nah, itu benar ya? Iya benar. Begini banget, Ustaz. Piring ke sini. Piring kemana tuh? Sini. Kan. Hah? Apa? Sini dulu kamera. Begini. Ini coba maksudnya sejauh gini. Gitu. Anda pernah lihat saat ini salah kan? Enggak salah. Boleh aja. Jadi kayak ngelebihin cepat. Iya cuma ntar tengkurap lagi area. Maksudnya kepanjangan banget sih. ya enggak gini juga, Ustaz, gitu juga. Iya enggak. Mau nge-gym. Proporsional. Boleh, tapi ada sebuah hadis Rasulullah SAW itu. Iya. Lau anna bahimatan marrat tamur la marrat. Ya, la marrat akan jalan. Lampu. Taib, ini mungkin yang terakhir ya, tentang masalah kakinya kita Iya. pada saat kita sujud. Kakinya Nih, kita pada saat gimana? kita sujud, Lambu lanjut tuh. ya. Masih kelihatan. Ada coba deh, mungkin tadi colokan itu kabelnya. Ini lampu. Gitu. Ya, jadi udah kebayang tuh Ustaz ya, maksudnya juga boleh agak sedikit panjang. Komennya nggak usah ketawa-ketawa, komennya rame banget ketawa-ketawa. Komennya. Maksudnya boleh sedikit jaraknya tuh agak panjang, tapi bukan berarti juga nggak terlalu berlebihan seperti kayak mau tiarap atau tiduran gitu teman-teman semua ya. Oke, ini masih berlanjut Ustaz ya, walaupun mungkin ada sedikit teknik yang bisa dibilang lampu padam ya. Gimana, masih mau lanjut teman-teman semua? Lanjut ya. Coba kita sambil ditunggu, lanjut ya teman-teman ya, coba boleh? Antum sekarang ngadep ke belakang gitu. Sujudnya tapi ngadep ke belakang. Jadi kakinya yang mau dilihat. Oh gitu, boleh. Ini menarik nih, ini kira-kira nih pembahasan apa nih? Dalil tentang apa nih ini? Gini teman-teman ya, kelihatan teman-teman ya? Kelihatan. Ini dia. Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya kelihatan ya? Coba sujud. Sujud ya? Oke. Kalau Anda pribadi Ustaz ya, ini jangan kritisi dalil dulu Ustaz ya. Kalau Anda begini nih teman-teman. Allahu Akbar. Gini. Kakinya rapet. Kakinya apa? Nah, ada kakinya buka gimana kalau dibuka? Kalau buka gini. Nah, taib. Udah, bisa duduk dulu. Kalau Anda dapat waktu zaman kajian gitu, maksudnya pada saat duduk di majelis ilmu merupakan sunnah. Yang Rasul contohkan adalah kakinya dirapatkan di bagian tumitnya. Nah, Ya kan? Gitu. Kalau Anda begitu. sebenarnya ada dua pendapat para ulama dalam masalah ini. Waduh, Kan yang atau dibuka. Oh, ya. dibuka ada juga Ustaz ya? Iya, dibuka ada juga, ya. Namun ada hadis yang lebih jelas yaitu tentang merapatkan tumit kita pada saat kita sujud. Iya, Dari itu. riwayat Muslim, ya. Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah radhiyallahu anha lagi beliau tidur, dia kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau lagi cari Rasul, Oh, karena gelap. ya, karena gelap, itu ternyata dapat telapak kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang sujud. Dua telapak kaki Rasul dapat di satu tangan Aisyah. Oh, paham. Berarti Ini Rasul ini contoh ini telapak kaki Ustaz. Coba Anda Nah. Ustaz pegang tiba-tiba. Nah, dapat dong. Oh, dapat. Kalau hati-hati itu. Mohon maaf teman-teman ya kalau tiba-tiba ada kenyamanan yang setidaknya terganggu. Heran. Lagi enak-enak nyimak, nyaman tapi terganggu ya mungkin ada Nah, beberapa. tapi teknis. intinya gitu. Ah, Berarti kalau Aisyah bisa pegang, itu tandanya Begini ya, coba iya. Ini kan pegang nih. Iya. Aisyah bisa pegang nih. Bisa Ini pegang. tandanya kan telapak kaki ini memang rapat. Oh, riwayatnya dari situ. Nah, tandanya riwayatnya memang apa? Rapat. Kalau Rasul tidak rapat, nggak mungkin Aisyah bisa pegang dua telapak kakinya. Contoh, Rasulullah SAW. gini. Ya udah satu. Oh, aja, ya udah coy. satu. Satu lagi kan jauh. Oh, ternyata riwayatnya dari ibunda kita, Iya, Ustaz. radhiyallahu taala anha. Ya, seru, Masya Allah ya. Nah, pikir kita sampai sini kali ya, kita Iya. buka kuis ya, udah jam 8:30 juga. Nanti insya Allah nextnya baru kita tentang masalah bacaan doa dalam sujud insya Allah taala. Betul kalau gitu. Ya. Kalau gitu buat teman-teman semua, mungkin di sini akhi ukhti yang insya Allah dirahmati oleh Allah, boleh kita buka di sesi tanya jawab sebelum kita menuju ke pertanyaan yang Nanti aja berupa nggak? kuis ya. Ya coba mungkin Kuis aja apa? kuis langsung aja. Kuis aja nih. Kuis langsung aja. Iya. Ya boleh. Untung waktu ya, mempersingkat waktu. Studio juga lagi gerada geruduk dan lain sebagainya. Oke, coba kita cek dulu aja. Mungkin ada tim yang sekiranya bisa di sini sinyal Anda. Ini nih kita mau cek dulu nih ya. Coba buat Tenang. ini, Zi. Iya. Boleh.
Nah, luar biasa ya. Oke, kita cek dulu ya. Jazakallah khair. Kita lihat nih buat teman-teman yang sekiranya sudah merapat di sini. Boleh Ustaz, kita kasih pertanyaan yang pertama aja Ustaz ya. Ini pertanyaan pertama hadiahnya adalah yang menyimak teman-teman semua. Alhamdulillah. Udah nyerang nih jadi ya. Udah terang nih ya. Dari Miki Hat dulu kali Ustaz ya. Boleh dari Miki Hat. Ini sama seperti yang Anda pakai ini. Nah, ini nih. Oh, ini produknya sama sih kalau ini. Ya. Ya oke. Coba kita lihat. Ini kan ada Ustadz Ahmad nih. Iya. Coba kuisnya dari beliau ada pertanyaannya iya, kan? Daripada Ana mikir terus dari tadi. Betul. Alhamdulillah akhirnya. Boleh deh kalau gitu. Tadi Ana mau invite nggak enak kalau Ustadz Ahmad yang invite kan. Bangku taruh sini. Taruh di mana Ki? Minuman apa yang Anda minum nih? Jangan nih, nggak muat. Boleh. Foto Ustaz. Nggak muat. Ahlan Ustadz Ahmad. Ustaz. Masya Allah. Jadi pindah duduk. Boleh Ustaz ini Ustaz. Jangan kasih pertanyaan dong Ustaz. Nanti kasih pertanyaan aja dulu. Iya, enggak apa-apa. Dari sini nih. Anda di belakang. Kasih pertanyaan. Kasih Ustadz. pertanyaan. Pertanyaan. Nggak ada pertanyaan. Enggak ada. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ustaz, pertanyaan seputar materi. Pertanyaan nih, ini banyak hadiah. Boleh Ustaz. Fadhal. Jemput dulu kita. Ini guru kita nih. Anda di sini belajar. Belajar. Yalah. Masya Allah, Ustaz Ahmad Bazar. Wah, Ini colongan gitu. padahal luar biasa. Nih Anda di sini dan sih. Pertanyaan Anda di belakang kayak ini loh. enggak kan Anda kan penuntut ilmu. Biasa kan kalau di kajian ada di belakangnya gitu, Ustaz. Masya Allah. Wah, Ini ini pertanyaan para pakai ini apa enggak? guru-guru kita nih. Oh, pada ingat aja pertanyaannya. Ini mesti bagian ini nih. Sebentar nih Anda bingung nih. Ini tab-tabnya buku-bukunya beliau kok Arab semua ya? Para bisa baca ya tapi. Susah. Bahasa Indonesia itu ada. Susah ini beliau. Ini apa pertanyaannya terserah aja nih. Iya. Seputar tema. Ini itu seputar temanya ada. Itu yang baru yang terakhir doang tuh ruko aja. Luar biasa nih. Jazakumullah khair Ustaz sudah hadir di sini nih. Wah, boleh. Pertanyaannya buat teman-teman semua di sini ya. Menyimak. Miki Hat ya. Ini hadiahnya Miki Hat. Anda buka deh. Akal bukan? Akal bukan? Ini siapa ini? Bukan. Abasi. Iya, itu. Anda nggak boleh. Anda kasih pertanyaan Nggak boleh tadi. nyebut. Kasih pertanyaan kalau Anda yang jawab boleh dapat gitu dong. Bukan Anda yang jawab Ustaz. Kan antum udah tahu pertanyaannya. Coba ini buat teman-teman yang lagi nonton Akhi Ukti nih, simak pertanyaannya akan diberikan oleh Ustadz Ahmad Bazar. Ya hafizahullah taala. Kira-kira pertanyaan seputar tema yang kita bawakan pada malam hari ini Ustadz, yaitu tentang bab dari mulai i'tidal sujud. Nah, nggak usah susah-susah Ustadz. Ya, tenang. Tidak dulu berarti ya. Ya, Tidak dulu. yang i'tidal dulu Ustadz. I'tidal dulu. Ya, ini buat teman-teman yang udah nyimak. I'tidal dulu, fadhol Ustadz. Jadi tadi udah dijelaskan sama Ustaz Muhammad Syar'i, Masya Allah ya. Hari ini Miki Hat nih. Kira-kira pertanyaan apa Ustadz? Pertanyaannya berarti sesuai dengan apa yang dijelaskan berarti kan ya? Nah, jadi tema kita pada malam hari ini Kita adalah harus dengerin dari awal berarti tadi. harus dengerin dari awal. Ya, sesuai dengan yang dijelaskan. Iya dong, kasihan ya udah nyimak dari awal kan takutnya kan. Kan tadi dijelaskan sama Ustaz Muhammad Syar'i ada perbedaan dua pendapat. Ketika orang selesai dari ruku ke i'tidal, kan gitu ya? Betul. Dia Sedekap atau enggak dilepas tangannya. Mana tuh pendapat yang lebih yang dijelaskan sama Ustaz Muhammad Syar'i? Oh, pendapat yang lebih kuat. Betul. Iya, Masya Allah. Sebutin hadisnya juga nggak, Zat? Riwayat siapa? Nggak usah, Nggak usah. nggak Sebutin aja kan jawab. Yuk, buat teman-teman yang nyimak dari awal ya sampai sekarang ini, Ustadz Ahmad diem aja, afwan ya, maksudnya sampai akhir selesai aja Ustadz. Enggak, anak sono dong. Anak Enggak kan kasih dong, kan pertanyaan. ada 5 pertanyaan Masa Ustadz. tuh berdiri di sini nggak bener anak? Kalau memang host tuh kan berdiri Ustadz, wibawanya berdiri gitu kan. Ya, jadi pertanyaannya tadi coba Ana rekap lagi teman-teman semua. Tuh, kelihatan bagus tuh, penang. Tuh, luar biasa. Enak Ustadz. Masya Allah. Ya kan? Jadi gini teman-teman, tadi kalau Ana rekap lagi yang menyimak dari awal yang nanti kalau berhasil Nah, ini menjawab. udah dapat nih yang menang nih. Ya, ada jawabannya apa? Iya, jawabannya itu Yang lebih kuat. lepas tangan. Oh, bukan deh. Bukan. Yuk. Sami Allahu liman hamidah atau sami Allahu liman hamidah. Iya. Karena kan 3 kaul di situ kan. Iya. Yang paling kuat berarti ya Ustadz ya? Iya, yang Anda bilang ini kayaknya yang lebih kuat. Aduh. Makanya kan Anda bilang harus nonton dari awal Oh, tadi. iya sih, benar, bukan Ustaz. Kayak bukan pendapat susah nih. pribadi. Iya ya. Aduh, gimana ya?
Loh, ini Mickey Hat loh. Tuh, seperti yang Anda pakai loh tuh. Oh kan, kulana tuh ya sama sih. Tuh. Untung keren juga, masya Allah. Lepas. Kayak ini ya. Mukanya mantap ya, Sat, ya? Ada ubannya sini. Pakai dibahas ubannya. Aduh. Iya ya. Jadi kelihatan Kelihatan enggak lebih dewasa gitu. Bukan lebih tua, Ustaz bilang aja Ustaz. Lebih dewasa. Pakai dibaik-baikin bahasanya. Tua. Gimana Ustaz? Coba kita cek dulu. Nggak ada. Nggak ada yang bener jawabannya? Nggak ada Kita yang benar. cek. Hah? Kalau Leona nggak ada yang benar. Semua tidak bersedekap, tanpa sedekap. Tanpa sedekap berarti dilepas Ustaz. Lah berarti tadi bukannya O3 ya? Ini antum sebelah sini bagaimana no? Iya ingat Ustaz. Oh, iya, Ingat. ingat. Tantak besar buat hadiahnya buat aneh. Betul. Jadi ada 3, ada sedekap. Ganti kayak pertanyaan. Kelamaan. Kelamaan. Ganti pertanyaan. Ganti pada nggak bisa jawab. Ganti pertanyaan. Ganti pertanyaan. Sujud ya sujud. Sujud. Tapi sebentar, tadi jawabannya tuh milih. Mau sedekap boleh? Kan mereka bilang gitu. Jadi sama aja bilang gitu. A, B atau yang Oh, ketiga. ada. Yang ketiga dua-duanya. Ada. Boleh memilih. Boleh memilih itu kalau 3 tuh berarti kalau di soal-soal itu A dan B jawabannya benar begitu loh. Fernanda. Nah, Fernanda itu berarti Harinsari. Dari awal tuh ngeliat tuh, masya Allah tuh. Betul ya? Fernanda. Udah. Nulis tuh, masya Allah. Tercepat dan tertepat kalau gitu mabruk. Selamat nih buat Fernanda Harinsari itu ya. Boleh pilih. Boleh pilih. Sama aja dengan jawabannya adalah A dan B, jawabannya benar kan begitu kalau di soal. Mendapatkan Mickey Hat. Wah. Oke, pertanyaan kedua. Yang kedua berarti Lanjut, sujud nih, pertanyaan. sujud. Silakan Ustaz Ahmad. Tadi disebutkan ada 2 hadis ketika sujud. Sahabatnya siapa aja tuh? Yang Ketika- satu sama yang kedua. Ketika Turun. dari tidak ke sujud. Sahabatnya aja. Sahabatnya. Sahabat siapa sama sahabat siapa? Ya, jadi kan kalau turun kan ada yang pakai lutut. Ada yang pakai lutut. Siapa nama sahabatnya, riwayatnya. Kalau yang pakai tangan, siapa nama sahabat riwayatnya. Betul ya? Iya, betul. Anda bisa jawab kalau yang ini. Anda orang-orangnya Masya Allah, menyimak betul. banget. Hadiah betul. Iya kan? Satu depannya W, satu Udah depannya bener A. langsung Oke. pertama nih. Satu depannya W, satu depannya A. Udah. Dapat. Gimana dapat? Abu Hurairah dan Wa'il bin Hujr. Nah, Masya Allah. yang tercepat dan tertepat siapa Ustaz? Itu Azhar Store Islami. Azhar Store Islami. Jawabannya adalah dari riwayat dari Wa'il bin Hujr sama Abu Hurairah. Masya Allah. Betul ya, selamat kalau gitu mendapatkan yang mana dulu nih? Gini ya, Deona. Ya kan tuh. Jadi ini adalah penghilang bau badan. Tentunya tidak ada parfum, jadi buat akhwat juga cocok nih. Nah, ini dari Tawas dan juga dari kapur sirih. Natural, tinggal semprot seharian hilang. Luar biasa nih. Taib. Satu ya, berarti masih ada 4 lagi, masih Deona lagi, Sat. Satu lagi. Ini 5, Sat. Ketiga berarti, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Tadi kan 2 hadis tuh. Untuk Abu Hurairah sama Wa'il bin Hujr. Ya. Kemudian Ustadz menyebutkan ada hadis syawahid penguat Oh iya. yang menjadi syawahid dari hadis Abu Hurairah. Sahabat siapa itu hadis? Makin berat pemirsa. Dapat Deona. Deona lagi. Ayo. Penguat hadisnya Abu Hurairah. Iya, Oke. Penguat hadis hadisnya Abu Hurairah. Syawahid Sebenarnya dari mau buka penguat sih. dari hadis Abu Hurairah itu sahabatnya siapa tuh? Hadisnya siapa? Keren. Tinggal semprot. Tinggal semprot. Masya Allah. Tuh packaging. Lagi dalamnya. Apa tulisan lagi? Itu dalam kotak. Tinggal semprot. Surat cinta untukmu. Luar biasa. Salam. Mau tahu isi suratnya apa? Tebak Haikal dulu. bin Nur. Karena nyari Benar. pendapat jawaban yang paling tepat dan yang paling cepat ya. Betul. Tadi kan nanyanya Ustaz apa? Penguat Abu Hurairah. Penguatnya aja. Hadis siapa? Hadis Ibnu Umar. Hmm. Udah jawabannya itu aja sebenarnya. Nggak usah ditambahin. Mantap. Dari yang Penguatnya, lain. jadi gini teman-teman, karena ada Ibnu Umar, jadi makin yakin terdengar dan melihat. Ada yang menang nih sebenarnya. Humairah itu. Boleh nggak apa? Apa? Kenapa? Ini yang menang dari Humairah ya? Iya, ini udah pernah menang juga nih. tapi Al Humairah Collection udah sering banget kayaknya nih. Iya, nggak apa-apa, Penonton istiqomah setia nih. emang. Bu, tapi istiqomah bagus tuh. Bagus ya. Bagus dikasih tuh bagus. Selamat kalau gitu buat siapa tadi namanya? Al Humairah Collection. Ya, ini mendapatkan Deona. Nah, ini dia nih, pas nih. Kayaknya ini akhwat tuh kayaknya tuh ya. Jadi untuk penghilang bau badan juga nih, natural. Pas buat umroh. Pas juga bisa buat umroh juga. Oh iya, kan Nggak ada wanginya. jangan sekarang nggak bisa, umrohnya nanti.
Pertanyaan selanjutnya berarti Ustaz. Pertanyaan selanjutnya berarti ya. Keempat, masih Deona juga. Ini Deona lagi banyak banget. Banyak, Masya Allah. Ini berapa Punya siapa lagi? sih nih? Satu lagi. Dua lagi, ini punya siapa sih? Satu lagi. Dua lagi Ustaz. Antum dapat nggak nih? Enggak dong. Harus dapet dong. Ini udah dua, satu lagi lah. Ini satu lagi, baru ntar terakhir speaker Ah, iya. Quran ini Ustaz. Yang bisa nyala tuh. Oh, Iya kan? Kita masuk ke Deona dulu. Ustaz, betul Ustaz. Satu lagi yang buat Deona. Maksudnya pertanyaan masih ada dua, cuma untuk Deona satu lagi. Tadi disebutkan kan ketika sujud itu harus 7 tulang, menempel 7 tulang dalam sebuah hadis. Apa aja 7 tulang? Nah, ini dia. Sebutin hadis. Satu, dua, tolong yang di studio jangan ikutan jawab ya. Kan kalian curang dong kalau begitu. Teman-teman ya juga yang di rumah deh atau dimanapun teman-teman berada, silakan dijawab pertanyaan dari Ustadz Ahmad Bazar tadi barusan adalah sebutkan yang tadi juga udah dibawakan materinya sama Ustadz Muhammad, yaitu sebutkan 7 tulang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. untuk sujud ya. Ketika sujud, yang nempel itu Ketika di tempat sujud ya. Ada apa aja? Iya, benar. Siapa? Jabah, jidat dan hidung, Ayunina ya. lutut dan iya. Masya Allah, Ayunira kalau gitu betul ya? Ayunira. Ayunira, mabruk. Tuh, barakallahu fik mendapatkan produk Deona. Oke. Nah, untuk penghilang bau badan ya. Itu. Tentang wangi-wangian. Satu lagi ya? Terakhir. Terakhir berarti ya. Terakhir nih Ustaz nih. Ini agak sulit nih Ustaz kalau bisa Ustaz. Ini soalnya tuh, lihat tuh. Tuh, luar biasa. Ini ntar bisa dimasukin USB ya. USB bisa ya. Tuh, ini dan tuh bisa dimasukin USB, bisa didengar juga di kamar gitu, pengantar tidur, murotal gitu. Ustaz. Murotal di YouTube tuh yang Anda nemukan itu ketika misalnya Jangan Ustaz pengantar Ahmad. tidur, ntar Bukan. pengantar tidur. Oh iya benar. Nina bobo tuh. Jangan juga sih. Dengerin. Dengerin maksudnya kan maksudnya di malam hari Ustaz. Di malam hari di kamar begitu. Iya. Boleh. Pertanyaannya Ustaz silakan. Tadi kan antum contohin tuh sujud yang benar, sujud yang salah. Di antara tadi kan ada disebutkan dalam hadis sujud yang tidak boleh. Oh iya. Nah, seperti apa tuh sujud yang nggak bolehnya itu dalam hadis? Oh iya. Seperti apa sujud yang nggak bolehnya itu? Sujud yang nggak boleh seperti apa? Ayo, silakan. Dilarang sujud yang nggak boleh ya. Sujud yang dilarang ya, yang nggak boleh. Coba ini ada mendapatkan satu buah speaker Quran. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Wah iya. Dari lapakspeaker.cube. Betul ya? Lapak speaker. Wah, ini luar biasa nih. Terima kasih ya. Siapa? Tar. Jangan dong. Ada? Seperti anjing. Sujud seperti anjing turunnya yang nggak boleh. Tadi jawaban dari banyak juga nih. Sujud kayak anjing duduk, seperti anjing. Sujud seperti unta. Bahasa itu ya. Hah? Sujud seperti unta? Sujud seperti anjing dan unta. Tuh, macam-macam nih Ustaz. Jadi ini menyerupai kodok apa ya? Misalnya perasaan dari ini gimana sih? Tapi belum ada yang benar nih. Enggak. Ya gini teman-teman, dari tadi perasaan cuma hanya kita nggak nyebutin kodok gitu. Gimana ya ngomongnya? Aduh. Tapi belum ada yang tepat nih. Coba. Belum ada yang tepat. Ini seperti anjing aja. Ya anjing ngapain? Iya. Seperti anjing, kalau anjing jalan juga apakah dikatakan sujud? Enggak juga. Iya. Seperti anjingnya kenapa? Misalnya memang seperti anjing. Kalau tadi menjawab seperti unta kenapa? Unta jalan biasa aja. Siku jangan nempel di lantai. Ada. Siku jangan nempel. Mana tadi? Deriners. Wih, ini penonton setia gue tuh udah itu. Luar biasa. Siku jangan nempel di lantai. Nah, itu deh. Seperti anjing duduk. Nah itu Ustaz. Karena ada sebuah kata yang disebutin tadi sebenarnya di dalam hadis ya. Terjemahannya. Iya nggak sih? Ingat nggak sih? Siapa tuh? Ini loh. Dan tidak boleh mengangkat tangan. Oh iya. Seperti Ayo, seperti apa tuh? seperti anjing apa? Imbisat al-kalb. Aduh. Hatinya tuh. Seperti anjing apa? Iya kan? Ana nggak bilang tiarap loh. Kita lihat coba jawabannya. Seperti anjing yang tidur. Tidur, apakah betul? Tangannya seperti anjing. Anjing itu gimana? Masya Allah. Speaker Quran aja nih, Murotal nih, bersama dari lapak speaker _ cube. Coba. Seperti anjing minum.
Aduh kemana-mana. Enggak, ini jujur deh. Kalau memang ternyata bercanda, ya maksudnya jangan bercanda. Kalau memang ternyata nggak tahu, fadol ya. Nggak bercanda, nggak apa-apa dia jawab nggak tahu juga. Iya benar. Seperti anjing minum katanya Ustaz. Nggak tahu, coba deh. Nah, Ini Aris kayaknya deh. Aris ya. Dia soalnya dari atas dijawab juga sebenarnya. Oke. Nanti anjing yang tidur diganti sama dia Tiarap itu oke. Tiarap, Aris. Aris. Kalau gitu mabruk mendapatkan ini, selamat ya mendapatkan speaker Murotal Quran. Ini persembahan dari Lapak Speaker _Cube. Seperti anjing Tiarap. Baik. Betul ya Ustaz ya? Siap. Kalau gitu mungkin sebagai penutup Ustaz Nutup nama apa? Ustaz Muhammad Syari. Fadol. Ya, siapa? Ustaz Anda? Karena balik lagi ke Enggak, menutup dulu Ustaz. Menutup dulu Ustaz. Duduk sini, Masya Allah. Sedikit nasihat gitu Ustaz. Menutup Sebelum apa, anak Masya tutup. Menutup di kajian Masya itu Allah. ini. Tag team kan. Ini sebenarnya colongan. Colongan. Anak kesini menuntut ilmu, Masya Allah, Ustaz Muhammad. Masya Allah jadi duduk di sini gara-gara beliau ini. Dua-duanya kan udah ada ilmunya Subhanallah, Ustaz. Silakan Ustaz. Tapi Ana mau ngasih satu pesan aja insya Allah. Ini kajian seperti ini luar biasa bagus ya ikhwan. Kalau kita lihat tadi para ulama berselisih pendapat luar biasa subhanallah. Dan mereka mengagungkan dalil. Ini yang luar biasa nih. Mereka mengagungkan dalil. Kenapa Ibnu Qayyim membantah luar biasa pendapat yang tangan duluan dan lain sebagainya macam-macam ini itu. Mereka mengagungkan dalil luar biasa. Berapa banyak kita dari kecil sholat sama sekali nggak tahu kalau ditanya apa Al-Fatihah dalilnya apa, ruku dalilnya apa, sujud dalilnya apa, bacaannya dan lain sebagainya. Ketika dari kecil sampai sekarang sholat nih bertahun-tahun tapi nggak tahu bagaimana tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Pembahasan seperti ini, pembahasan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Harus benar-benar kita bersemangat untuk menuntut ilmu seperti ini. Dengarkan, catat dari Ustaz yang menyampaikan. Sehingga kita insyaallah ta'ala bisa ibadah kita bisa sama dengan ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Itu Ya. mungkin yang bisa Anda kasih. Jazakallah khair Ustaz. Ya barakallahu fiik. Mungkin Ustaz Muhammad Syari. Terakhir. Cukup? Cukup kalau gitu. Nah, jazakumullah khair Ustaz. Jadi buat teman-teman semua di sini terima kasih sudah menonton Jakarta Mengaji. Tentunya di bab sholat ini ya tadi ya, dari mulai i'tidal yang tersisa kemarin sampai ke sujud. Nah, insyaallah kita bertemu lagi nih di lain kesempatan berarti hari Jumat ya Ustaz ya. Lebih kerucut ini seputar apa kalau boleh tahu, bocorin dong. Kita baca dulu tentang masalah bacaan sujud, ya. Kemudian tentang duduk di antara dua sujud. Wah. Kalau rakaatnya kedua itu miring apa yang tabarok? Oh iya benar. Seterusnya. Bener ya kalau kita nanti ditunggu lagi Ustaz Ahmad, berarti insyaallah nanti hadir lagi Ustaz ya Jumat ya. Tergantung. Oh tergantung apa nih? Kalau Anda suruh duduk sini Anda nggak boleh. Semua serba dadakan, nggak ada yang tahu beliau bisa di sini. Ya ampun Ustaz ya. Ya kalau gitu buat teman-teman semua insyaallah nanti bisa bermanfaat ya pada kajian di malam hari ini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya pribadi tentunya ya. Terima kasih buat Ustaz Muhammad, Ustaz Ahmad juga di sini yang sudah turut berpartisipasi. Terima kasih buat sponsor yang juga bisa menyumbang hadiah-hadiah. Ditunggu lagi ke adminnya, ke DM gitu, langsung aja kirimkan kalau memang ternyata mau mengirimkan sesuatu, mengirimkan produk-produk kalian yang dijadikan hadiah nantinya. Ya, kalau gitu nama saya Diriansa. Nah, kita ketemu lagi insyaallah di hari Jumat ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.